Indonesia Menyapa Sore. Selamat sore pendengar Pro 3, dimanapun Anda berada, kita masih akan lanjutkan kembali kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore di hari Kamis 18 September 2025. Saya Luna Elia masih bersama Anda. Sore hari ini kami akan menghadirkan dialog interaktif kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk sore kali ini, nanti kita akan mengupas topik tentang jejak rasa, jejak budaya, menggali identitas lewat kuliner Nusantara. Kita ikuti dialog interaktif kerjasama Pro 3 RRI dengan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan tema Jejak Rasa, Jejak Budaya, menggali identitas lewat kuliner Nusantara. Ya, jejak rasa, jejak budaya, menggali identitas lewat kuliner Nusantara. Jadi di edisi kali ini, ya sore hari ini kita akan menelusuri bersama jejak rasa yang ternyata tidak hanya sekedar menggoyang lidah, tapi ini juga sekaligus merekam sejarah, identitas, dan juga kebijaksanaan lokal yang diwariskan lintas generasi, ya seperti itu. Karena Indonesia ini bukan hanya kaya akan budaya dan juga bahasanya, tetapi juga memiliki ribuan jenis pangan lokal dan rempah-rempah eksotis yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan bahkan rempah-rempah itu sudah dikenal dunia sejak abad ke-15 ya. Dan ini tentu menjadi sebuah hal yang perlu kita eksplor bersama sore hari ini. Jadi di balik setiap sajian masakan yang disajikan di meja makan begitu ya, ini tersimpan nilai-nilai filosofis, ada spiritual dan bahkan sosial yang mencerminkan kearifan lokal. Baik, langsung saja kita akan membahas topik menarik ini. Kita berbicara tentang kuliner Nusantara ya. Hadir di studio Pro 3 RRI sore ini dari Kementerian Kebudayaan, Ibu Kristriati Aryani, Pamong Budaya Utama dari Kementerian Kebudayaan, akrab disapa dengan Ibu Oti ya. Selamat sore Bu Oti. Selamat sore. Dan juga ada praktisi gastronomi Nusantara, Ibu Mei Batubara. Bu Mei, selamat sore. Selamat sore. Ya, kabar sehat baik semuanya ya? Sehat. Oke, saya antusias sekali sore ini karena kita mau ngomongin tentang makanan ya. Betul. Ini jam ini mempersiapkan makan malam soalnya ya. Siapa tahu dari obrolan ini jadi kepikiran, ada ide. Namanya ibu-ibu kan suka gitu ya Bu Mei ya. Iya. Mikir apa ya? Mau makan apa ya? Mau makan apa gitu besok gitu. Mau masak apa? Mau masak apa gitu kan. Kalau disajikan yang itu saja suka bosan. Betul. Ya. Baik, nah itu dia ya. Jadi sore hari ini kita akan undang juga partisipasi dari pendengar setia Pro 3 RRI di berbagai wilayah di Indonesia yang mungkin ingin share juga tentang kuliner khas daerahnya masing-masing. Ternyata itu ada nilai historinya, filosofinya, kenapa akhirnya masyarakat setempat itu mengenal kuliner tersebut ya sebagai kuliner khas daerahnya. Baik, mungkin kita akan awali dulu dari Bu Oti ya, dari Kementerian Kebudayaan. Kita bicara tentang pangan lokal sekarang ya Bu Oti ya. Pangan lokal. Bagaimana posisi pangan lokal kita itu dalam kebijakan pemajuan kebudayaan nasional sejauh ini seperti apa sih Bu Oti? Ya. Baik Mbak Luna ya, kalau kita bicara tentang pangan lokal ya, itu bagian dari budaya di Indonesia, dan kalau kita kaitkan dengan pemajuan kebudayaan, jadi kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di dalam undang-undang itu terdapat ada 10 OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Nah, ada manuskrip, seni, tradisi, ritus, sistem pengetahuan tradisional, dan banyak lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang pangan lokal, sebenarnya pangan lokal itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau kita kemudian pangan lokal itu menjadi sebuah sajian, kita tentu akan mengetahui pola pengetahuan tradisional mereka. Kenapa pangan lokal itu diolah, dimakan di dalam sebuah masyarakat misalnya. Nah, tentu ada pengetahuan tradisional yang melingkupinya. Nah, kalau makanan
pangan lokal itu menjadi bagian dari sebuah ritus, tentu ada simbolnya, ada maknanya. Kenapa harus pakai pangan lokal itu? Nah, jadi memang benar kalau kita berbicara tentang pangan lokal itu juga membicarakan sebuah kebudayaan, dan dalam hal ini kaitannya dengan pemajuan kebudayaan. Jadi kita tidak bisa melihat pangan lokal dari satu sisi. Ada banyak aspek, ada banyak sisi yang harus kita lihat. Itu antara lain, Bu. Oke, mungkin supaya lebih dapat gambaran ya, kita bisa contohkan apa misalnya, Bu Oti, satu pangan lokal, satu sajian yang berbahan pangan lokal, dan kemudian ini juga menjadi tugasnya dari Kementerian Kebudayaan juga ya untuk bisa melindungi atau memperkenalkan. Kalau yang gitu. mudah kita lihat itu, kita melihat dari pangan lokal yang tersaji dalam sebuah persyaratan wajib dalam sebuah ritus misalnya. Ya. Kalau di beberapa masyarakat di Indonesia itu, di dalam beberapa ritual mereka mengharuskan ada sebuah contoh tumpeng ya. Misalnya ada berbagai macam, sehingga kemudian disetarakan atau diibaratkan dengan sebuah gunungan misalnya. Sebuah makanan yang bentuknya segitiga, lancip ke atas, tentunya ada maknanya. Walaupun kadangkala kita dalam mengenali tumpeng ini ada berbagai macam. Ada yang menggunakan padi lokal, ada yang menggunakan beras kuning ya, nasi kuning, kemudian ada juga yang menggunakan palawija seperti itu. Nah, kalau kita melihat sebuah tumpeng kan itu tidak hanya kita melihat sebuah, ya itu makanan, ya itulah nasi yang bentuknya segitiga, lancip ke atas, enggak. Nah, tapi kan itu biasanya bahan yang digunakan itu dari daerah setempat, dari wilayah setempat. Di situ ada bahan pangan apa, nah itu yang digunakan. Nah, jadi kalau kita melihat sisi budayanya, kita paling mudah melihat dari itu, dari makanan-makanan lokal yang digunakan dalam sebuah ritual atau ritus tertentu, seperti itu. Oke, ketika disebut Bu Oti tentang tumpeng kan kita semua pasti pendengar juga sudah langsung membayangkan, oh itu maksudnya. Nah, selama ini peran dari Kementerian Kebudayaan apa misalnya dari satu makanan tadi misalnya tumpeng saja. Nah, kita memang mempunyai sebuah data ya Bu ya, data identifikasi tentang pangan lokal, dan kebetulan ini merupakan kegiatan untuk yang ke-3 tahunnya. Jadi kami sejak 3 tahun yang lalu itu ada program sekolah lapang kearifan lokal. Jadi kami menyasar kepada daerah-daerah yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat adatnya. Nah, kami kemudian bergerak bersama masyarakat setempat tersebut, mendata pangan-pangan lokal yang ada di daerah, yang ada di masyarakat tersebut. Datanya terkumpul berapa itu kalau seluruh dari Sabang sampai Merauke? Banyak sekali, Bu. Jadi kita ada datanya di situ. Sampai sekarang masih ada pendataan juga ya. Wah, nah, oke. Kemudian kami juga ada sebuah program tentang wana budaya. Jadi kami menggiatkan para pemuda di sekitar wana, di sekitar hutan. Karena tusi kita antara lain menyasar pada masyarakat adat, tentunya menyasar pada pemuda-pemuda adat yang telah memiliki hutan adat masyarakat adatnya. Nah, di situ ternyata ada banyak sekali kuliner-kuliner yang memang mereka miliki. Nah, kami selaku dari pihak pemerintah ya dalam hal ini wajib nih mendata, mengidentifikasi bahwa kekayaannya dari kuliner, dari pangan lokal pun sangat luar biasa. Oke, satu hal mendata tadi ya dari kuliner-kuliner yang ada di berbagai daerah. Tapi nanti tentunya tidak hanya selesai di masalah pendataan ya, upayanya kemudian apa untuk melindungi dari pangan-pangan tradisional tadi. Mungkin kita geser ke Bu Mei juga ini. Bu Mei boleh cerita juga, ini kan sebagai praktisi gastronomi Nusantara ya yang membidangi masalah kuliner Nusantara juga. Bisa diceritakan tentang seberapa kaya dan uniknya sebetulnya bahan pangan lokal yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Bu? Kita tuh kaya banget. Jadi memang dan seperti yang Bu Oti tadi bilang bahwa sebetulnya masyarakat tradisional kita itu mengkonsumsi pangan dari alam sekitar. Jadi sangat dekat dengan alam. Dan yang kita temukan juga memang masyarakat adat itu adalah masyarakat yang paling menjaga makanan tradisional kita. Jadi mereka punya peran sangat penting untuk menjaga budaya, terutama budaya kuliner. Nah, dari bahan pangan sendiri, sebetulnya Indonesia kan kita tahu sebetulnya ada garis Wallacea. Sehingga Indonesia di bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu
berbeda sekali flora dan faunanya. Akibatnya kita juga jadi beda makanannya. Jadi memang makanan di Sumatera itu jelas beda dengan makanan di Indonesia Timur karena faunanya beda, tanamannya beda. Jadi dan bukan hanya garis Wallacea ya, tetapi kita punya yang kita temukan ada beberapa jenis lingkungan atau alam, misalnya kayak di Jakarta itu sebetulnya makanan masyarakat Betawi itu adalah makanan rawa. Jadi kayak eceng gondok dan itu dimakan bukan karena miskin atau memang itu adalah makanan tradisional. Kembang durian, kemudian ikan-ikan rawa ya. Gurame dan seperti itu. Sementara kalau misalnya kita lihat di masyarakat Sumba itu biasa mengkonsumsi daging kuda karena memang mereka savana. Jadi mereka yang hidup di daerah savana berbeda dengan mereka yang hidup di daerah rawa, kemudian berbeda juga dengan mereka yang hidup di daerah mangrove misalnya atau di daerah lahan gambut di mana mereka mengkonsumsi misalnya akar rotan dan sebagainya. Jadi bukan hanya barat dan timur yang berbeda karena memang secara benua kita berbeda, tetapi alam sendiri, lingkungan sendiri di mana masyarakat hidup itu menciptakan keragaman pangan itu. Jadi karena bahannya tergantung kamu di pinggir pantai atau dalam hutan atau di padang rumput gitu. Walaupun sama-sama di Indonesia ya, sama-sama tapi di Indonesia, kondisi alamnya kan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi Bu Mei, apa filosofi yang bisa kita pelajari dari masakan Nusantara itu sendiri yang beraneka ragam tadi? Banyak sebetulnya filosofinya. Jadi kita masyarakat tradisional kita ya itu satu dekat dengan alam. Jadi mereka sangat menghargai alam, mereka tidak akan merusak alam. Jadi nggak ada istilah nyampah di sungai karena mereka tahu kan itu tempat aku mencari bahan makanan. Jadi secara tradisional filosofi masyarakat kita adalah menjaga alam. Hal lain adalah organik. Jadi sebetulnya kalau di dunia sekarang lagi tren-trenan organik, masyarakat kita selalu mengkonsumsi bahan alami. Kemudian juga di dunia itu kan sedang tren farm to table ya. Sampai sekarang masyarakat tradisional kita itu di pedalaman itu masih tidak hanya mengambil bahan dari kebun, bahkan dari hutan terdekat lalu dimasak, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi mereka sangat-sangat mereka mungkin nggak sadar kalau mereka hidupnya sangat bahagia. Yang dituju oleh dunia sekarang seperti itu, farm to table, organik, kemudian zero waste. Semua bagian hewan atau bagian tanaman itu dimanfaatkan gitu. Jadi hampir tidak ada limbah makanan. Jadi secara filosofi nenek moyang kita itu justru mengadopsi paham-paham yang sekarang dunia sedang menuju ke arah situ gitu. Jadi jangan sampai kita justru orang Indonesianya, anak mudanya kehilangan budaya itu yang sebetulnya dunia sedang mengarah ke situ. Oke, berarti ini ya masyarakat Indonesia menghargai betul apa yang ditumbuhkan Tuhan lah ya, di tanah masing-masing begitu ya, dan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sambil undang pendengar ya, Bu Oti dan juga Bu Mei, sambil masyarakat mungkin pendengar kita yang mendengarkan siaran sore hari ini boleh sharing juga pengalaman di tempat Anda masing-masing, kuliner Nusantara, kuliner khas daerah Anda. Silakan bisa menghubungi kami lewat nomor telepon 021 352 3172, 021 384 4545 atau 021 386 6712. WhatsApp juga silakan dikirim di 081 399 399 888. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Oti ya tentang pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian sekarang langkah berikutnya apa ini dalam mendokumentasikan atau melestarikan pangan-pangan tradisional tadi yang sudah dilakukan sejauh ini oleh Kementerian Kebudayaan? Nah, ini sebenarnya tindak lanjut, Pak. Tindak lanjut dari hasil pendataan yang kami miliki. Jadi dengan adanya kegiatan nanti Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara, jadi itu merupakan kelanjutan dari program kami selama 3 tahun yang lalu. Jadi sebelum
Kenduri ini berlangsung sebagai puncak acaranya tanggal 13 sampai 19 Oktober nanti, sebenarnya kami sudah mendatangi, kemudian memberikan fasilitasi kepada masyarakat adat yang memang benar-benar mereka menggerakkan pangan lokal. Jadi kami sudah bergerak mulai dari barat, tengah, sampai dengan timur. Jadi ada beberapa masyarakat adat memang kami berikan fasilitasi untuk mereka tetap menggelorakan terus pangan lokal. Nah, di samping itu kami juga menggandeng OMS, organisasi masyarakat sipil yang memang peduli dengan pangan lokal. Di antara lain dengan Bu Mei. Ya, jadi ini sebagai rentetan acaranya. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan ini juga kami menggaungkan pangan lokal ini kan juga sesuai dengan program pemerintah dalam rangka menggiatkan lagi pangan lokal, swasembada dan sebagainya, kembali lagi ke pangan lokal, nah seperti itu. Jadi memang kalau kita kembali lagi ke pangan lokal itu akan memberikan manfaat yang banyak sekali. Jadi antara lain ini kita pangan lokal juga bergizi toh. Satu, kedua masalah lingkungan juga tidak tercemari. Kita juga sehat, stunting juga mudah-mudahan bisa turun dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat andai kata kita mengonsumsi pakan lokal. Jadi ini merupakan rentetan kegiatan yang sudah kami lakukan dengan yang namanya Gerakan Pangan Lokal Nusantara. Kami bersama-sama masyarakat, OMS, kementerian, lembaga dan sebagainya untuk kembali menggaungkan, mengampanyekan tentang pangan lokal. Oke, jadi sebentar lagi akan ada event tadi ya, Kenduri budaya pangan lokal Nusantara. Ini nanti akan menampilkan seperti festival kuliner atau festival ini. Lebih dari itu, Mbak. Oh, lebih dari itu. Jadi ada diskusinya, ada talk show, ada pemutaran film, ada pameran. Itu. Jadi kita akan disuguhkan dengan event yang menyajikan ini ya. Pangan-pangan tradisional dari berbagai daerah yang melibatkan masyarakat adat tadi. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Wow, luar biasa. Eventnya nanti di mana diselenggarakan, Bu? Di Museum Nasional Indonesia. Jadi kalau dari RR ini sangat dekat, Pak. Betul. Tinggal jalan ya. Satu, yang kedua bisa menikmati, mencicipi nanti berbagai masakan. Bisa kita sambil mengetahui hasil dokumentasi dari hasil-hasil kita yang telah dokumentasi. Bisa melihat pamerannya, temanya tentang pangan lokal. Mulai dari kalau Mbak Mei menyebutnya ada lorong waktu tentang pangan lokal itu, kalau kita runtut dari sejarahnya itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu ternyata ada sejarahnya. Bukan hanya budayanya, Mbak. Ternyata ada sejarahnya tentang pangan. Nah, itu kan suatu hal yang menarik. Silakan untuk berbondong-bondong hadir menyaksikan itu dan kita kenyang karena makan sambil makan. Jadi kapan bulan Oktober nanti ya? Tanggal 13 sampai 19 Oktober. 1 minggu itu berarti ya. 13 sampai 19 Oktober ya. Itu terbuka untuk umum. Iya, seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Kalau yang di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang, tapi kalau yang di luar Jakarta ada nggak bisa kita ikuti seminar atau workshopnya misalnya? Nah, ini baru kita pikirkan, mudah-mudahan bisa akses oleh seluruh. Iya. Kan penasaran juga ya. Baik, nanti kita lanjut ke Bu Mei. Saya pengen juga karena sudah disinggung Bu Oti tadi perjalanan kuliner kita ya dari masa ke masa begitu. Nanti Bu Mei bisa cerita juga apakah ada pengaruh dari luar juga karena negara kita ini kan juga sejarahnya itu menjadi daerah transit juga ya para pelayar dan lain sebagainya. Iya, betul. Nanti dijawab, kita harus break terlebih dahulu. Dan pendengar silakan Anda bisa ikut bergabung di segmen sore hari ini. Menghubungi kami di 021 352 3172, 021 384 4545 atau di 021 386 6712. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali dialog interaktif sore hari ini kerjasama RRI dan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kita masih membahas tentang jejak rasa, jejak budaya, menggali identitas lewat kuliner Nusantara. Dan bulan depan, jangan lewatkan, ini ada Kenduri Budaya Pangan Nusantara 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan menggandeng masyarakat adat dari berbagai daerah termasuk juga praktisi kuliner ya dan juga gastronomi seperti Bu Mei ini, Bu Mei Batubara yang merupakan praktisi gastronomi. Oke, sebelum kita lanjut ke Bu Mei, kita sapa dulu pendengar di Cirebon yang sudah bergabung. Ada Ibu Indra. Selamat sore Bu Indra.
Selamat sore Mbak Luna Elia. Ya, apa kabar Bu Indra? Alhamdulillah sehat berkat makanan di Cirebon ini. Oh, Kuliner, apa? Empal gentong. Nah, empal gentong, nasi jamblang, betul. gocang, mie koclok. Banyak ya? Aduh, banyak sekali. Nah, itu kalau yang demikian itu dilestarikan semuanya juga mungkin kan. Untuk satu daerah saja sudah beragam. Bagaimana pandangan dari Mbak Mei ya, praktik ya ingin mendengar karena sepertinya juga kuliner Cirebon ini sudah merambah Nusantara ya Mbak Luna. Betul. Sepertinya, tapi ingin juga kan merambah dunia. Oke, makasih Bu Indra di Cirebon ya. Satu daerah saja memang juga sudah banyak ya kulinernya ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bu Mei, silahkan. Boleh. Selamat sore untuk Bu Indra yang kayaknya ini juga nih suka jajan, tukang makan, suka kulineran, ya? Atau suka masak. Iya betul. Jadi memang kita tuh kan kaya sekali ya. Jadi cuman sayangnya adalah ini, ibu dan nenek kita itu jarang yang menuliskan resep. Jadi memang kadang-kadang kalau kami ke daerah terus kita ngobrol, kadang-kadang mereka suka cerita, oh nenek saya suka masak ikan dimasak ini gitu. Terus kita tanya, oh boleh tahu nggak resepnya? Aduh nenek saya udah nggak ada gitu. Nah itu yang sebetulnya kita juga khawatirkan ya, karena resep-resep tradisional kita itu memang diturunkan bukan lewat tulisan tapi lewat masak bareng. Sementara kadang-kadang generasi mudanya udah nggak mau masak bareng, mereka mungkin beli makan online aja sekarang ya, jadi biar ringkes gitu. Tapi ya itu akibatnya kita kehilangan resepnya ya. Tapi resep otentik itu ada tidak sebetulnya? Resep sebetulnya kalau menyebut kata otentik itu yang agak agak mengkhawatirkan, karena sebetulnya kan pertanyaannya sebetulnya orang Indonesia tuh makanan asli Indonesia itu kayak apa sih gitu kan sebetulnya. Nah sementara Indonesia itu ya sebetulnya pengaruh budaya dari mana-mana, sehingga kita tuh adalah melting pot, karena memang kita pusat perdagangan pada zaman dahulu, sudah jadi pusat perdagangan karena rempah, sehingga banyak pengaruh budaya macam-macam ya, kayak mie, atau kalau di Cirebon itu banyak sekali budaya Tionghoa yang masuk ya. Jadi tahu itu kan memang dari Tionghoa juga. Jadi memang dan sudah diterima dan diadopsi sebagai budaya Indonesia. Jadi kekayaan budaya kuliner Indonesia itu ya kita welcome dengan pengaruh budaya luar, karena dari zaman dulu kita memang sudah menjadi melting pot gitu. Dan itu nyambung dengan yang tadi saya mau tanyakan ya, karena dari waktu ke waktu dari tadi waktu ke waktu. Boleh disambung sekalian Bu Mei. Oh ya, sebetulnya nanti kebetulan nanti di acara akan ada pameran itu nanti ada juga cerita mengenai timeline bagaimana sih budaya kuliner kita ini berproses. Jadi pada saat kita dulu mungkin merambah ke hutan ya dan berburu, kemudian mulai di awal perdagangan, di mana jauh sebelum bangsa Eropa itu sebetulnya bangsa Tionghoa dan bangsa dari Timur Tengah itu kan sudah datang ya. Karena rempah itu prosesnya adalah sebelum dimonopoli oleh bangsa Eropa, sebetulnya masyarakat kita itu, masyarakat terutama Bugis ya, sebagai pelaut itu mengumpulkan rempah, lalu dia mengantar ke pelabuhan-pelabuhan yang adalah di Sumatera biasanya. Nah di pelabuhan ini nanti ketemulah dengan berbagai masyarakat dari budaya lain ya. Jadi ada dari Tionghoa juga, ada dari India, dari Gujarat ya, kita bilangnya waktu itu Gujarat, tapi juga dari Timur Tengah. Nah mereka yang bawa rempah itu ke Timur Tengah, nanti dari sana mereka yang jual ke Eropa. Jadi memang proses perdagangannya berlapis gitu. Sampai satu titik di mana bangsa Eropa mau langsung beli mencari sumbernya gitu. Nah, proses itu yang kemudian membuat kita menjadi banyak sekali mendapat pengaruh budaya kuliner dari negara bangsa lain ya. Jadi kalau di Sumatera kita sangat-sangat bisa melihat bahwa kari atau makanan berrempah itu
medok gitu ya bumbunya ya. Dan kuat sekali, dan rempahnya banyak sekali. Kayak di Aceh mungkin ada satu makanan yang menggunakan 28 jenis rempah. Jadi sangat kaya rempah, dan itu memang pengaruh dari perdagangan itu, dari perdagangan rempah dari berabad yang lalu. Jadi sementara kalau kita bisa lihat bahwa di Papua itu tidak, karena memang perdagangan rempah itu tidak terjadi di daerah Papua, jadi tidak ada transfer knowledge gitu. Nah itu yang kemudian juga kita lihat bahwa kemudian bangsa Eropa masuk, terus mereka mulai memberikan pengaruh kuliner juga. Kita punya semur, kita punya bistik, kalau bistik Solo, tapi sebetulnya pengaruh Eropa. Lalu roti-roti di Indonesia Timur kita ada roti sagu papan ya. Yang menarik bikinnya itu menggunakan alat tanah liat cetakan yang disebut dengan forno. Kalau di Portugis itu artinya oven. Jadi memang ada upaya membuat roti tapi dari sagu secara tradisional yang memang pengaruh dari budaya bangsa Eropa. Jadi secara timeline waktu Indonesia itu sangat berproses, tapi dari dulu hingga sekarang kita orang-orangnya menerima ya budaya dan menerima apapun dan itu diterima lidah kita juga ya. Betul, disesuaikan dengan lidah kita, masyarakat ya. Betul. Baik, saya jadi penasaran bagaimana dengan soto. Soto itu kan banyak ya, dari daerah satu ke daerah lain tuh hampir ada aja yang namanya soto, termasuk yang di Makassar. Kita akan sapa dulu di Makassar ada Ibu Wardah, nanti di Jogja akan kita sapa juga Bu Gebi. Selamat sore Bu Wardah. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, silahkan. Ya, selamat sore buat narasumber dan utamanya juga seluruh pendengar Pro 3 tentunya ya se-Indonesia. Aduh, ini luar biasa ya dialognya. Jejak rasa, jejak budaya, menggali identitas lewat kuliner Nusantara. Wah, ini seabrek nih Indonesia. Silakan Bu Wardah. Apalagi kamu ya mungkin sudah terkenal nih sejuta rasa nih kalau di Kota Makassar. Contohnya mulai dari coto, sop konro dan sebagainya. Tapi ada satu kuliner yang memang lamanya kayak apalah gitu, makanan yang di edukasi, dan alhamdulillah udah masuk sih di beberapa kayak Carrefour, yaitu ikan bandeng yang dibuat abon gitu loh Ibu. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi hal yang istilahnya setiap daerah kan punya makanan khas tersendiri, dan benar tadi kata Ibu narasumber, Bugis itu memang terkenal rempah-rempahnya lah, mengirim sampai sekarang ini masih tetap rempahnya kayak coto begitu tuh ada sekitar sampai 12 macam bumbu tuh sampai bisa jadi. Sop konro juga begitu. Terus belum lagi makanan yang lain kayak gitu. Jadi memang dari dulu ada jadi campuran Chinese juga ada, karena di sini ada juga makanan seperti kayak kare-kare yang asli begitu. Baik, ada. Bu Wardah. Oke. Terima kasih Bu Wardah. Ya. Berharap ya mudah-mudahan RRI Pro 3 itu ada satu tempat atau koperasinya itu bisa menampung semua produk-produk dari seluruh daerah, biar ada kerjasama lah begitu, ada kebersamaan lah. Jadi kalau ada yang mencari bisa ke RRI juga. Ensiklopedi nanti jadi. Oke, makasih banyak Bu Wardah ya di Makassar. Kita geser ke Jogja ya. Ada Bu Gebi. Halo Bu Gebi. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Silakan langsung Ibu. Aku tadi tertarik dengan pernyataan yang mau ada kenduri nasional tuh. Iya, kenduri pangan. Bulan Oktober ya. Bulan Oktober, iya. Nah, kalau kenduri yang nanti itu apakah yang dikendurikan itu nanti dibentuk tumpeng-tumpeng atau enggak ya? Oke. Kenapa namanya kenduri mungkin gitu ya? Masalahnya gini, aku ingat masa kecil, masa lalu gitu, waktu di kampung. Kalau namanya kenduri itu orang tuaku itu akan masak yang enak-enak deh. Itu misalnya mau bulan-bulan Jawa itu yang suran, waktu mau masuk syuro, waktu mau Idul Fitri, Syawalan dan lain sebagainya. Jadi dalam setahun tahun Jawa itu kami itu bisa kenduri sampai ya bisa 12 kalian gitulah. Dan itu
setiap saya kenduri itu ibu saya itu masak. Tadi kan disebut yang seperti ibu sebut itu jadi dibentuk nasinya kayak gunung gitu ya. Tumpeng ya. Tumpeng. Lalu kemudian kan di sekitarnya kan diberi lauk lengkap gitu ya, ada sambal goreng krecek, ada tonto yang kecil gitu, itu bentuknya bulat, lalu ada peyek, ada kerupuk, ada macam-macam. Peyeknya aja ada peyek yang keping itu dengan kelapa, lalu ada yang dengan kacang, lalu ada yang dengan gereh itu, gereh petek, peyek gereh itu. Jadi peyeknya ada 3 macam. Jadi lalu kemudian ditempuk menjadi tinggi gitu, lalu kemudian ditutup dengan contong gitu ya. Jadi bentuk daun yang di ya seperti gunung itu untuk menutup supaya tidak jatuh. Oke, makasih Bu Gebi di Yogyakarta. Mungkin kita sudah bisa nangkap. Bu Oti, boleh ditanggapi ini event atau acara kenduri budaya pangan Nusantara tadi ya. Kok namanya kenduri kan orang istilahnya kalau kenduri itu kayak apa sih, selamatan gitu ya Bu ya, kalau orang Jawa kan seperti itu. Silakan Ibu. Ya, baik Bu Gebi dari Jogja ya. Ini sebuah istilah Bu. Jadi kalau sepengetahuan saya di setiap masyarakat adat itu pasti ada kenduri. Apapun istilahnya berbeda-beda. Ada kenduri, ada genduren, ada macam-macam. Nah, biasanya yang menjadi masakan wajib dalam kenduri itu adalah antara lain pangan lokal. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kenduri itu? Tujuannya kan kita makan bersama, dan itu biasanya ada di semua masyarakat adat. Kita makan secara bersama-sama, dan satu tujuan yang kita inginkan itu apa? Keselamatan. Nah, jadi lewat kenduri budaya ini, jadi kita mohon bersama-sama, dan sekaligus juga melalui dengan pangan lokal ini kita mohon keselamatan lah, keselamatan diri kita, keselamatan pemimpin kita, negara kita yang lebih luas lagi. Nah, di samping itu dengan konsep ini kita menumbuhkan lagi nih yang penting pangan lokal nih. Oh ternyata dengan kenduri itu ada loh pangan lokal yang harus kita wajib harus adakan. Nah seperti itu. Nah mungkin nanti dalam kegiatan atau di puncak acaranya itu Bu silakan ke Jakarta Bu kalau mau lihat ada prosesi kenduri lah, kita makan-makan bersama dengan perlengkapan makan yang tradisional seperti itu. Jadi kita kalau orang Jawa itu kita kepung bersama-sama mungkin gitu ya. Kita rahapi bersama-sama. Nah, apa tujuannya? Keselamatan secara umum gitu. Oke, mungkin Bu Gebi mewakili masyarakat di Jogja tertarik ya dengan acara kenduri budaya pangan tadi, karena ini eventnya di Jakarta. Silakan yang sedang di Jakarta atau mau ke Jakarta juga bisa ya mengikuti event ini. Tapi ada tidak rencana menggelar event di daerah-daerah juga ke depannya? Belum terpikiran, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan ya. Karena satu daerah saja kan juga banyak kulinernya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa juga diselenggarakan di daerah-daerah ya. Baik, kita jeda lagi Bu Mei dan juga Bu Oti, sambil kita masih menunggu mungkin 1-2 penelpon lagi yang masih ingin bergabung. Kita jeda dengan informasi sekilas berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita sapa lagi pendengar dari Bogor, kali ini Bu Dinda ya. Selamat sore Bu Dinda. Selamat sore Mbak Luna, dengan tim Indonesia Menyapa Sore. Ya, silakan. Sharing kuliner Bogor ya. Iya, betul Ibu Oti. Oti. Bu Oti, ya. Selamat sore Bu Oti. Selamat sore Bu. Saya belum terlalu nyimak tadi di Jakartanya di mana kenduri nasionalnya tanggal berapa? Kalau bulannya tadi sempat nyimak di bulan Oktober. Oktober ya. Itu aja atau mau ada lagi yang di-share? Kalau udah bicara kuliner, apalagi dari seluruh Indonesia ya, itu pasti yang bergabung ibu-ibu. Karena ibu-ibu tuh memang ya, karena kita ibu-ibu tuh memang suka nyoba dari berbagai wilayah ya Bu Oti dan Mbak Luna ya. Iya betul. Jadi ya kalau kami di Jawa Barat ya, masakan Jawa Barat ada Bu nanti di dalam kenduri itu.
Masakan Sunda. Masakan Sunda. Nanti ada salah satu kegiatannya itu ada masak memasak, Bu. Oh, ya, jadi ada masak memasak. Oh, masak memasaknya juga ada. Ya, ya. Oh, begitu. Ayo, Bu Dinda deket sama RRI nanti mampir ke sini ya. Di mana? Soalnya kemarin aku Museum juga Nasional nanti, di Museum Nasional. Museum Nasional. Oh ya sebelah RRI itu. Iya. Kemarin juga aku ke RRI kan. Oke, baik Bu Dinda. Makasih ya Bu ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi. Ini yang bergabung tadi semua ibu-ibu karena memang tugas ibu-ibu untuk menyediakan makanan bagi keluarganya, biasanya begitu ya. Saya kembali ke Bu Mei tadi tentang soto ya. Kenapa daerah-daerah itu ada sotonya tuh bisa beda-beda tapi disebutnya soto. Kalau di Makassar tadi coto ya, mungkin dengan rempah-rempah yang di wilayah tersebut. Silakan. Ya, sebetulnya kalau soto sendiri memang yang kita tahu adalah pengaruh dari budaya Tionghoa yang sebutannya adalah chowdo. Jadi memang kuah ya, makanan berkuah daging. Sebenarnya aslinya daging, bukan ayam, bukan udang. Tapi yang menarik adalah kemudian masakan ini menyebar ke seluruh Indonesia dan diadopsi dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah di masing-masing daerah ya. Sehingga kita punya soto yang sangat beragam. Jadi kalau kita melihat sejarah kan sebenarnya dari kata-kata dari nama ya, soto itu ya dari chowdo, tapi kemudian diadopsi menjadi berbagai soto, soto Medan, soto Aceh, soto Lamongan, soto Lamongan. Jadi memang apa namanya semuanya itu tergantung dari bahan pangan yang bisa ketemu di sekitarnya. Jadi rasanya jadi bervariasi sekali. Jadi itu yang menurut saya sangat menarik dengan budaya kuliner Indonesia. Ada pengaruh dari luar, tapi kemudian kreativitas dari masyarakat lokalnya yang merubah menjadi makanan lokal. Gitu. Oke. Itu kemudian yang memunculkan soto. Iya, soto dan keragaman makanan itu ya. Itu satu soto. Bagaimana dengan sate juga atau gado-gado? Gado-gado itu juga yang kita tahu kan ya sayur sama bumbu kacang gitu ya. Tapi daerah itu punya gado-gado juga. Ada gado-gado siram di Surabaya, gado-gado Betawi juga berbeda. Saya pernah juga beli gado-gado. Saya tanya ini gado-gado mana? Katanya gado-gado Jawa. Karena saya aslinya dari Tegal, padahal jualannya di Bekasi. Padahal sama aja nih gado-gado yang saya beli di Jakarta, di Bekasi, di mana gitu. Seperti itu. Iya betul, memang variasinya jadi banyak. Tapi kalau gado-gado tuh kebanyakan di Jawa ya. Kalau di luar Jawa itu sifatnya kayak di Bali lawar. Jadi sebutnya sayur Indonesia itu biasanya nggak dimasak tapi diawur dengan parutan kelapa dan bawang atau cabai gitu. Jadi lebih ke sayur-sayuran ya, macam-macam gitu ya. Betul. Dan salah satu temuan kami juga waktu kita riset itu Indonesia itu sebetulnya adalah pemakan sayur. Karena jadi gado-gado itu asli Indonesia. Ada pengaruh sejauh ini asli Indonesia, tapi kita belum tahu pengaruh bumbu kacangnya dari mana. Tetapi Indonesia itu pemakan sayur karena kambing, sapi atau babi itu hanya dipotong kalau acara festival adat atau budaya. Dalam keseharian itu ya mungkin ayam kadang-kadang, tapi biasanya ikan ya. Kalau di darat ya ikan sungai, kalau di laut ya berarti ikan laut. Jadi kita tuh pemakan ikan dan kebanyakan sayur. Jadi dalam satu sajian tuh bisa ada 2-3 sayur macam-macam. Itu sih. Jadi sebenarnya masyarakat makanan tradisional kita tuh sehat banget. Oke, jadi ini sekaligus juga ajakan untuk masyarakat kembali ke pangan lokal ya. Iya, betul. Di tengah banyaknya gempuran kuliner-kuliner dari negara-negara lain, walaupun di lidah tetap bisa dinikmati juga begitu ya. Betul. Baik, tak terasa ini karena waktu juga sudah hampir habis. Mungkin Bu Oti ya dari Kementerian Kebudayaan bisa merangkum kembali tentang tadi event Kenduri Budaya Pangan Nusantara, sekaligus juga memberikan ajakan apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa melestarikan pangan lokal ya, peran serta dari masyarakat. Silakan. Ya. Jadi intinya adalah ini sebagai sebuah kampanye ya, sebuah himbauan, mari kita kembali ke pangan lokal. Dalam arti pangan lokal itu juga cukup sehat, malah lebih sehat karena tidak pakai
pestisida dan bisa kita tanam di pekarangan dan kemudian harganya lebih murah dan kita nggak tergantung dengan pangan-pangan yang dari luar seperti itu. Jadi bahkan di sebuah masyarakat adat itu ada pameo, ada semboyan dia. Makanlah yang kamu tanam, tanamlah yang kamu makan. Nah, sebenarnya dari pangan-pangan lokal itu juga sudah mencukupi gizi kita sehari-hari, lebih mudah didapat, lebih murah dan lebih sehat. Jadi mari kita kembali ke pangan lokal dan yang lebih inti lagi, hadir dan kunjungilah kegiatan kami besok tanggal 13 sampai 19 Oktober di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dalam rangka kegiatan besar Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara. Oke, catat ya, eventnya tidak boleh dilewatkan. Bu Mei, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Saya tuh malah justru ingin menyoroti juga tentang resep tadi ya, menjaga resep asli itu kan luar biasa ya. Kalau kita bisa menjaga resep asli, tapi kadang-kadang resep itu kan sekarang era digital banyak ya muncul di internet begitu, dengan diubah, dimodifikasi dan lain sebagainya. Apa yang kemudian ini disampaikan ke masyarakat dengan banyaknya resep-resep yang ada ini supaya tetap bisa menjaga otentifikasi walaupun tidak ada yang otentik sebetulnya kalau tadi disebutkan Bu Mei, silakan. Ya, saya percaya memang setiap keluarga punya resep beda-beda. Jadi kayak misalnya soto Lamongan, tiap rumah pasti berbeda. Jadi kita justru harus menghargai itu. Jadi tidak bisa bilang bahwa resep ibu saya lebih otentik daripada resep ibu tetangga gitu misalnya. Jadi yang sebetulnya pesan utamanya adalah mungkin kita harus lebih banyak mencatat resep, membuat catatannya, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah pedalaman yang masakannya itu sudah jarang ditemui gitu. Jadi memang itu jadi penting sekali. Bisa berupa catatan atau mungkin kalau generasi muda sekarang lebih senang bikin konten kali ya. Jadi ya bikinlah konten. Jadi saya rasa dengan adanya digital platform untuk resep-resep itu justru memperkaya. Kita jadi punya referensi, oh saya mau pakai soto yang dengan santan atau soto bening, kan kita jadi bisa punya pilihan. Jadi justru baik, jadi makin memperkaya. Tapi intinya adalah dicatat resepnya supaya tidak punah, terutama resep orang tua ya. Karena tentu kerinduan, biasanya kalau kerinduan resep itu kadang-kadang nggak tercapai ya. Masak soto terus kok nggak mirip ya sama soto ibu, soto nenek saya karena terlambat dicatat gitu. Jadi saya pikir ya mari, atau ibu-ibu yang mungkin mendengar, yuk nyatet resep supaya anaknya nanti bisa memasak ulang gitu kira-kira. Walaupun ada juga yang beranggapan beda tangan beda rasa. Betul, tapi pasti ada kemiripan. Oke, masalah feeling juga ya kalau masak itu kan, takarannya sudah sama tapi kok beda rasanya. Oke, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga dari diskusi sore hari ini dan juga diskusi dengan beberapa pendengar yang sudah masuk dari berbagai daerah tadi. Terima kasih banyak Bu Oti dari Kementerian Kebudayaan dan juga Ibu Mei Batubara, praktisi gastronomi Nusantara, sudah hadir dan juga berbincang bersama kita ya sore hari ini. Dan sekali lagi pendengar, bahwa mari kita dukung gerakan pelestarian kuliner Nusantara, mulai dari dapur rumah kita sendiri, tentunya dengan cara memilih, mengolah, dan mencintai pangan lokal. Dan jangan lupa juga, jangan lewatkan acara Kenduri Budaya Pangan Nusantara 2025 dari tanggal 13 hingga 17 Oktober 2025 di Museum Nasional. Ini merupakan ruang temu ya, dan ini bukan hanya merayakan kekayaan rasa, tapi juga merangkai kembali ingatan budaya dan juga semangat kedaulatan pangan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif kerjasama Pro3 RRI dengan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dengan tema Jejak Rasa Jejak Budaya, Menggali Identitas Lewat Kuliner Nusantara.